Ya pemirsa memang nggak habis pikir ya, ini ada seorang dokter gigi tapi mampu menerima pasien untuk aborsi. Ini juga aborsi secara hukum Indonesia juga sangat ilegal, apalagi dia tidak punya sertifikasi kedokteran, bahkan juga kedokteran spesialis obgyn pemirsa. Ini residivis sudah melakukan perbuatannya berulang kali, ketangkap lagi di 2023, korbannya ribuan orang. Itu yang akan saya bahas ya, apa kabar Indonesia malam hari ini. Di Studio TV One, Mas Reza Indragiri sebagai pengamat psikolog forensik kita. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya menunggu aparat kepolisian, bahkan dari Dr. Nasir, nanti akan saya tanya dari sisi medis seperti apa. Mungkin sekarang saya tanya kepada Mas Reza. Mas Reza, kalau kita dapat informasi dari pelaku bahwa saya kasihan banyak orang yang hamil di luar nikah karena dorongan rasa kasihan melakukan perbuatannya. Tapi dia ini residivis, sudah berulang kali. Bagaimana analisis Mas Reza? Ya sesudah kita abaikan saja klaim atau pengakuan dia merasa sedih, merasa kasihan, merasa iba, merasa ingin menolong orang. Sungguh ironis, pertolongan yang diberikan adalah justru dengan membunuh kehidupan. Mbak Caca, siapa sih anak itu? Anak itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak didefinisikan sebagai makhluk manusia sejak dari dalam kandungan sampai sebelum 18. Itu artinya betapapun manusia itu belum dilahirkan, dia sudah diberikan status sebagai anak. Harap kita pahami, sebenarnya kita bicara tentang anak, maka salah satu yang berlaku adalah prinsip non-diskriminatif. Konsekuensinya, tidak boleh sesungguhnya ada perbedaan dalam penyikapan hukum terhadap anak yang belum dilahirkan dan anak yang sudah dilahirkan. Tapi lantas apa penjelasannya? Dan bagaimana kita mempertanggungjawabkannya? Bahwa ternyata posisi anak yang dibunuh setelah dilahirkan adalah berbeda dengan posisi anak yang dibunuh sebelum dilahirkan di hadapan hukum. Konkret, anak yang mengalami kekerasan sampai kemudian meninggal dunia, pelakunya dihukum maksimal 15 tahun. Sementara anak yang dibunuh sebelum dilahirkan dalam kurung aborsi, hukumannya apa? Maksimal 10 tahun. Berarti berbeda dong di hadapan hukum. Ini kan aneh, ini janggal. Begitu pula, kalau kita bicara pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang berulang atau jumlah korbannya banyak, si pelaku bisa sampai dijatuhi hukuman mati. Tapi pelaku aborsi alias pelaku pembunuhan anak berulang, jumlah anak yang dia bunuh banyak, apakah akan sampai kemudian diberikan pemberatan sampai hukuman mati? Saya yakin tidak. Inilah contoh kejanggalan harus saya katakan, sekaligus menyakitkan hati ketika kita bicara tentang hukum positif kita menyikapi anak yang sudah dilahirkan dan anak yang belum dilahirkan. Oke, sebelum saya nanti ke polisi pemirsa untuk mengupdate kasus ini, kita lihat dulu informasi ini profil dari pelaku pemirsa. Seperti kita ketahui bahwa pelaku adalah dokter gigi pemirsa, jadi bukan dokter spesialis kandungan atau obgyn pemirsa. Nah ini dia profil, dia sudah melakukan aborsi terhadap 1.300 lebih perempuan. Aborsi dilakukan terhitung sejak 2020 hingga 2023 pemirsa. Bahkan juga ini perilaku yang berulang bahwa ia pernah melakukan peristiwa 2006. Bahkan juga tertangkap, tarifnya ini bervariasi 3,8 juta per pasien. Dan ia tidak terdaftar sebagai anggota ID, bahkan dia terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dan sekarang saya akan tanya kepada aparat kepolisian. Saya saat ini sudah tersambung dengan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Satake Bayu. Pak Bayu, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak. Ya, Pak Bayu, ini bagaimana perkembangan terbaru penyelidikan kasus ini? Apakah pelaku dalam melakukan aksi kejahatannya dibantu? Kan tidak mungkin ya Pak ya, dia melakukan proses aborsi hanya seorang diri, pasti butuh perawat, kaki tangan, marketing juga yang memasarkan jasanya. Seperti apa Pak? Ya, terkait tentang kasus ini, sementara ini memang Direktorat Kriminal Khusus menetapkan masih satu tersangka, yaitu Dr. Arik yang berumur 53 tahun dan beliau memang prakteknya melakukan sendiri. Walaupun memang ada salah satu ibu rumah tangga, maksudnya pembantu rumah tangga di sana yang sementara ini memang kita sampaikan sebagai saksi. Jadi yang bersangkutan memang sementara ini melaksanakan praktek aborsi itu sendirian. Demikian Mbak.
Pak Bayu, lantas bagaimana sih cara pelaku ini memasarkan jasanya? Apakah lewat sosial media, dari mulut ke mulut, atau ada agennya jangan-jangan seperti apa? Ya, yang bersangkutan memang melalui media sosial dan juga di internet ya. Itu memang ada, kalau kita browsing Dr. Arik, dia keluar tentang alamat yang bersangkutan, tentang prakteknya. Kemudian itu yang membuat awalnya memang laporan dari masyarakat, kemudian kita lakukan penyelidikan, kita browsing di internet dan media yang dia pasarkan tentang kegiatan tersebut. Akhirnya pada tanggal 8 Mei 2023 pada pukul 21.30 itu kita lakukan pengecekan ke lokasinya. Dan kebetulan pas di saat di lokasi yang bersangkutan sedang melakukan selesai melakukan aborsi ke salah satu pasiennya pada malam hari itu. Oke. Kebetulan sementara ini masih kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi juga antara pasien dan kebetulan ada kekasihnya yang ada di sana juga. Baik. Demikian, Pak. Pak, sebenarnya kenapa sih ia dokter gigi tapi melakukan praktik yang harusnya dilakukan oleh dokter spesialis kandungan? Dia tahu cara mengaborsi itu sebenarnya awalnya dari mana? Ya, yang bersangkutan belajar dari buku-buku, kemudian juga dari browsing internet di yang terkait tentang praktek aborsi. Dia belajar dari YouTube, mungkin dari internet yang bersangkutan dan juga buku-buku yang dia beli. Demikian, Pak. Oke, Pak, kenapa dia sudah residivis, kemudian berkali-kali, 2 kali kalau tidak salah, sekarang tertangkap lagi, kok nggak kapok-kapok ya Pak ya? Apakah mungkin karena tuntutan ekonomi, atau karena memang ingin mendapatkan ekonomi yang lebih besar lagi, karena korbannya ribuan ya, seperti apa? Ya, terkait itu mungkin salah satunya adalah faktor ekonomi ya. Kebetulan juga biayanya untuk sekali praktek kepada satu pasien itu cukup tinggi juga, 3.800.000. Itu kan merupakan lumayan bagi seorang dokter yang mendapat satu pasien itu segitu. Walaupun berawal dari yang bersangkutan kasihan kepada pasien yang datang ke sana, tetapi dilakukan juga tentang praktek aborsi tersebut. Oke, Pak, apakah dalam melakukan aksinya dia punya catatan, Pak? Jadi sekian nama, 1.000 lebih pasiennya itu menjadi korban, dia tercatat dalam daftar tamu hadir atau bagaimana, Pak? Betul. Itu ada datanya, ada data yang diperoleh di buku tamunya, buku daftar pasien yang datang, dan itu dari tahun 2020 bulan April. Oke, baik. Ditahan dulu Pak Bayu, karena sekarang saya ingin ke Mas Reza Indragiri. Mas Reza, sekian lama korbannya banyak, otomatis dia punya sistem berarti ya untuk melaksanakan aksi kejahatannya. Dia tahu beli alat di mana, dia tahu beli obat di mana. Seperti itu kah atau bagaimana analisisnya? Justru saya bertanya-tanya, saya tidak membayangkan bahwa oknum dokter, kalau masih bisa disebut sebagai dokter, setelah dia melakukan praktek ilegal, praktek jahat itu, lalu tidak memberikan obat-obatan gitu kepada pasiennya, saya berpikir akan memberikan obat-obatan, termasuk mungkin bius segala macam. Pertanyaan besarnya adalah, seberapa jauh kemudian teman-teman di Polda Bali juga melakukan investigasi terkait kemungkinan adanya transaksi pembelian obat-obatan, pembelian peralatan yang tidak disertai dengan surat-surat sebagaimana mestinya. Oke. Berarti tidak sebatas persoalan pada pembunuhan bayi dalam kurung aborsi, tapi juga barangkali jual beli obat-obatan secara ilegal. Baik, nanti Pak Bayu boleh menjawab ya Pak ya, bahwa apakah kasus ini akan dikembangkan, bahwa ini merupakan kejahatan terorganisir ketika membeli obat pun juga memang kita tidak tanya untuk siapa, apakah spesifikasinya tepat atau tidak, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.